Selamat sore, ini sore-sore ya, bagus banget udaranya. Jam-jam 6 nih. Jam-jam 6 di Sabtu sore sekalian pulang kantor ya. Ini karena saya mau ambil laundry dulu nih, ya kan? Biar cepet masih buka. Soalnya sebagian laundry di Manado ini yang laundry langganan sih jam 6 itu udah buru-buru tutup. Saya pulang kantor jam berapa, laundrynya tutup jam berapa. Nah, ini saya keluar kawasan nih karena lokasi tempat saya kerja itu ada di kawasan. Jadi saya harus keluar kawasan Megamas ya. Oke, saya tunjukkan jalan keluar yang lain. Kalau kemarin saya nunjukin jalan keluarnya, saya tunjukkan lagi jalan keluar yang lain ya. Kita dari arah Mega Mall itu kita ke belakang, kita belok kiri. Oh, di sini banyak tuh, ada Masterpiece tuh, karaoke di Manado tuh. Apalagi tuh? Burger King. Nah, Burger King pun ada, Juice ya kan. Nah, Starbucks tuh lengkap banget itu di sini nih, di kawasan Megamas ini. Apalagi GBI Menora itu gereja. Tuh ada jadwal ibadahnya tuh. Wish Prime Hotel juga ada di sini ya. Menarik itu teman-teman. Di sebelah situ ada bakso Surabaya, itu favoritnya teman saya itu. Namanya Pak Raymond sama Arthur. Nah, itu terus kita belok kiri. Nah, ini ada MTC nih, Manado Trade Center ya, ada Hotel Grand Wish di dalamnya, di bawahnya ada Hypermart ya. Tuh. Keren pokoknya di sini, nggak kalah sama apaan sih ini mobil ini. Oke deh, mungkin dia mau memutar, saya nggak apa-apa deh. Nah, tuh indah ya kalau jam-jam segini ya. Agak tuh enak tuh. Itu di sebelah kanan tuh pantai, kafe-kafe ya kan, kafe-kafe. Nah, kita lihat, coba kita mau keluar kawasan Megamas, kita lihat antriannya panjang nggak ya mau keluar ya. Tuh ada namanya Pueblo tuh, pub and karaoke. Nah, kalau mau ke Pueblo ya di situ tempatnya tuh. Nah, ini sebelah kiri kita itu Manado Trade Center, masih di kawasan Megamas ya. Oke, kita akan keluar. Nah, ini kita ngantri pintu keluar ya. Sambil ngantri sih saya boleh bercerita dikit ya. Jadi di kawasan ini merupakan seperti one stop entertainment ya. Di sini semua ada. Hotel ada, ya kan, rumah makan banyak, kafe banyak ya. Eh, Pusat handphone juga ada, pusat aksesoris handphone juga ada. Terus mallnya juga ada ya, pusat perbelanjaan yang besar ada dua. Di sini ada Mega Mall dan Manado Trade Center. Barbershop juga banyak ya kan, warung bakso favorit kita semua juga ada di sini. Toko-toko juga banyak ya. Toko pakaian fashion ya. Kita tahu lah Manado itu kan terkenal dengan fashionnya ya. Jadi ya bagus-bagus di sini. Kalau ada teman-teman ya, istri saya juga bilang bahwa ya bagus-bagus ya. Jadi, apa sih namanya, fashion yang ada di Manado ini, dan relatif kalau kita pinter pilih juga murah-murah juga gitu ya. Di sini semua lengkap. Dan kalau malam weekend, nah malam weekend kayak gini nih, nanti semua nggak pada ngumpul di kawasan, dan ini kawasan ini bisa macet ya. Tuh, kita mau keluar dulu nih, banyak kan orang-orang yang keluar kantor atau nyore-nyore tadi di kawasan Megamas sebelah sana ya. Oke, kita sementara masih ngantri. Nah, kita sudah keluar nih. Nah, ini di Jalan Boulevard nih, Sabtu sore nih, rame nih, rame. Cuacanya sangat indah sekali ini, sore sekali ini, sore hari ini ya. Sore hari ini cuacanya sangat indah ya kan. Sangat ramai. Oke. Bubaran kantor ini, bubaran kantor. Kalau tapi belum bubaran toko ya, masih bubaran kantor ya. Makanya macet orang yang habis kerja itu, atau sekedar nyore-nyore ya, itu yang bikin lalu lintas jadi padat ya. Itu
Nah kita belok kanan tuh untuk mempersingkat waktu ya, kita belok kanan ya, kita jalan potong. Jalan potong ini menghubungkan jalan apa ini namanya Pierre Tendean Boulevard ke Jalan Samratulangi. Nah, tuh di sini aja aduh macet kayak gini merayap ya karena padat sekali, pasti di Jalan Samrat tuh padat itu ya. Tuh, waduh ya. Ya kayak gini lah kalau Manado itu kalau macet ya. Sepertinya semua orang di sini punya mobil. Mungkin iya sih, memang betul kali ya. Walaupun kemacetan sekarang juga terjadi di kota-kota lain. Ya kalau Jakarta jangan dibilang ya, tapi kalau di Manado ini, aduh luar biasa. Jalannya kan kecil-kecil ya, jadi lalu lintasnya banyak dan sepertinya rekayasa lalu lintasnya juga di sini masih belum ini ya. Ya mungkin menurut masih bisa diakomodir sama jalan-jalannya. Cuman kenyataannya jalannya sudah cukup padat. Jadi memang diperlukan rekayasa lalu lintas di sini, misalnya bangun flyover kah, ya kan? Atau sistem satu jalur kah? Itu udah banyak sebenarnya sistem satu jalur. Flyover lah mungkin ya, flyover lah. Memang harus mengorbankan beberapa lahan karena memang lahannya sudah cukup padat ya. Ataupun underpass ya, mungkin itu solusi di beberapa perempatan-perempatan atau pertigaan penting di sini yang merupakan titik-titik macet. Oke, ini nih oke, ini kita udah ketemu nih di Jalan Samratulangi ya. Pada saat kita ketemu ini di hadapan kita, nah itu langsung gereja katedral ya, katedral Santa Maria di Kota Manado ya. Oke. Nah kita belok kiri nih ya, kita belok kiri ke Jalan Toar ya kan, ini arah ini ke jalan lagi, ketembus lagi 14 Agustus ya. Saya rasa saya sering ngulas tuh Jalan 14 Agustus, pernah mengulas juga ya Jalan 14 Agustus ya. Nih ya Manado jalannya itu aja ya. Nah ini sekarang kita sudah masuk daerah Teling ya. Mungkin Teling ini Jalan 14 Agustus. Saya juga pernah nih lewat jalan ini, sering lah. Ini kan rute saya sebenarnya, tiap kita pulang kantor segala macam, salah satu rute favorit saya karena lebih singkat ya untuk mencapai rumah ya. Terus juga jalannya sebenarnya nggak terlalu padat. Tapi kalau lewat Winangun sana soalnya kadang macet ya. Di sini sih padat sih, kadang-kadang memang padat, cuman nggak sampai yang macet itu, kecuali sekolah Ebenezer itu sudah buka itu. Jadi di depan tuh ada sekolah Ebenezer SMA ya, SMA, dan itu kalau pas pulang sekolah itu sore-sore, ya ampun macet sekali ya, karena semua orang menjemput pakai kendaraan roda 4. Jadi bayangin aja jalan sekecil ini dan dipenuhi oleh kendaraan roda 4 yang otomatis pada saat menjemput itu kan ada berhenti sebentar seperti itu, dan itu pasti akan menimbulkan sedikit kemacetan. Tapi it's okay lah ya, karena kan lebih aman lah untuk anak-anak pulang sekolah walaupun SMA ya. Nah ini nih, di sini nih banyak warung-warung makanan kecil gitu loh, tapi saya belum pernah nyoba nih. Paling murah juga di situ tuh. Ya misalnya bakso juga ada di sini, martabak. Nah, di situ ada martabak yang saya suka, martabak Narto, itu ada di depan Indomaret sana itu. Nah kita masih tetap melaju nih teman-teman ya, pelan-pelan. Oke, kita pelan-pelan ya kan. Nah tuh di sini juga ada Holland Bakery, tuh pasti kelihatan kan. Kalau Holland Bakery ada kincir angin di atasnya ya. Kita akan lurus lagi, masih daerah Teling ini, Jalan 14 Agustus ya. Nah di sini ada roti Joni itu enak loh ternyata. Saya baru makan roti Joni di sini aja, padahal ada di mana-mana. Nah itu loh, martabak di Surasita enak lah di sebelah situ. Nah sebelah kanan itu ada Freshmart. Freshmart ini
kalau teman-teman mau beli sayur mayur seger-seger di situ ya. Kalau dulu istri saya sering belanjanya di Freshmart, saya juga sering ikut ya. Freshmart ini di Kota Manado ada beberapa tempat ya, ada beberapa titik juga ya. Nah ini kan banyak parkir-parkir di pinggir jalan, karena memang selain jalannya kecil juga di sini juga minim tempat parkir ya. Yang perlu diperhatikan mungkin dari jalan ini trotoarnya perlu diperhatikan lagi, dan kalau ada kesempatan mungkin masih ada bisa jeda sedikit untuk dilebar ya, sela-sela sedikit untuk dilebar ya, dilebarkan ya. Nah ini kan depan kita ada namanya Yayasan Ebenezer ya, Yayasan Ebenezer. Jadi koreksi kalau salah, jadi sekolah ini yayasan milik, kalau nggak salah milik Gemim ya, Gemim. Jadi Kristen, jadi sekolah Kristen. Ini sekolah Kristen yang paling top, mungkin salah satu yang paling top di sini ya, di Kota Manado ya. Kalau sekolah Katolik itu setahu saya ada Rex Mundi, terus apa lagi, Don Bosco, Santo Thomas ya. Kalau Kristen ada Ebenezer itu. Ada juga Citra Kasih ya kan. Nah ini ada kebaktian atau ibadah tuh, jadi agak rame. Nah, dan yang perlu diacungi jempol di kota ini ya, kalau pas malam-malam seperti ini kan mulai pada ibadah ya di gereja itu. Nggak muda, nggak tua juga rajin loh ke gerejanya itu ya. Mereka rajin-rajin ke gereja, rajin masuk gereja gitu. Padahal komunitasnya juga cukup aktif gitu. Misalnya kalau kita lihat pas kita jalan-jalan ke pantai misalnya ya kan, itu selalu ada rombongan-rombongan, mungkin dari gereja mananya ya, mereka berkelompok seperti itu ya, bikin acara di pantai itu, dan saya sering menemukan itu gitu. Dan itu kompak sih, saya lihat luar biasa ya. Nah, sebelah kanan kita itu ini. Nah, ini sebelah kanan kita itu ada Kodam Merdeka ya, Kodam Merdeka. Itu koreksi kalau salah, itu salah satu kodam termuda ya, Kodam termuda, bukan salah satu. Kalau kodam termuda ya pasti ada satu ya. Kodam termuda yang ada di Indonesia ya kan. Kalau di Indonesia setahu saya kan ada beberapa kodam ya. Kodam Iskandar Muda, terus apa lagi, 17 Agustus, terus Sriwijaya di Palembang, terus Tanjung Pura di Pontianak, Mula Warman mungkin ada nggak ya kodam Mula Warman ya. Terus kalau di Jawa itu ada Kodam Jaya ya di Jakarta, terus Kodam Siliwangi di Bandung, terus ada Kodam Diponegoro di Semarang, terus Kodam Brawijaya ya. Brawijaya bukan sih? Kodam Brawijaya di Malang, terus Kodam Brawijaya itu di Surabaya, di Malang ya. Ini Universitas Brawijaya baru di Malang kalau kodamnya. Kodam Brawijaya, terus kok jadi lupa ya, padahal itu kan tahu sekali saya seharusnya. Terus Kodam Wirabuana di Makassar ya, dan Kodam Cendrawasih di Jayapura. Nah, pada saat saya pernah di Jayapura itu, yaitu saya tinggalnya dekat Kodam Cendrawasih, di bawah Kodam Cendrawasih, dan Kodam Merdeka ada di Kota Manado ya. Pantas sih di sini harus dikasih markas tentara ya, markas komando dalam komando yang besar seperti itu, karena kan ini kan Sulawesi Utara itu daerah vital ya. Sebelah utara kita itu kan udah Filipina loh. Filipina tahu sendiri, Filipina Selatan lagi kan. Teman-teman juga tahu kan, Filipina Selatan itu juga ada Marawi di situ yang tempo hari sempat kisruh ya gara-gara isu terorisme juga di daerah Filipina Selatan, dan itu dekat dengan kita di sini ya. Khawatir juga akan ada intruder ya kan yang akan masuk Sulawesi Utara ya. Pasti penjagaan di sini diperketat. Ya kan? Makanya cukup banyak sih tentara-tentara di Sulawesi Utara ini. Nah, ini sudah daerah Teling nih, ya kan? Nah, ini ada di penghujung Teling nih. Aduh, ini waduh, ini ada angkot mau putar balik nih. Jadi kita harus oke, ya, menunggu. Nah, ini
Golden Lake Resort ini kan ada semacam itu, tapi saya belum pernah masuk ke situ. Ada resort di situ ya. Nah, ini SMK 2, SMP, SMA 7, terus SMP berapa di sana itu ya. Jadi ini kalau jam pagi-pagi juga macet di sini karena kan banyak anak sekolah, ya kan. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan ya kan. Ya kita mau ambil laundry dulu ya. Gila ya kalau ada lampu tuh kayak ini ya, berkabut gitu ya. Nggak terlalu kelihatan. Kita berharap laundry saya masih buka ya kan. Kalau teman-teman tebak itu masih buka apa nggak ya? Mudah-mudahan sih masih buka ya. Aduh, saya lihat sudah tutup saudara-saudara ya kan. Sudah tutup ya. Aduh, baju saya gimana lagi nih, sound laundrynya cepat sekali tutupnya, lambat bukanya. Ya sudahlah, berarti besok saya harus kesini. Oke. Yes, thank you ya teman-teman. Saya tadi mengejar laundry buka, ternyata tutup teman-teman. Ya wes, nanti kita besok saja kita kembali lagi ya. Thank you.